Di bagian selanjutnya kita akan membuat formulir yang digunakan untuk input, update, hapus atau delete dari tabel-tabel yang tersaji di dalam database ini. Formulir mana yang seharusnya dibuat terlebih dahulu dari keempat tabel ini? Untuk itu sebaiknya kita melihat bagaimana hubungan di antara keempat tabel ini. Klik Database Tools, kemudian pilih icon Relationship. Maka akan diperoleh tampilan tabel-tabel sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa tabel unit kerja dan tabel jabatan merupakan induk kerja dari tabel karyawan, dan tabel karyawan merupakan induk kerja dari tabel gaji. Untuk itu kita buatkan dulu relationship atau hubungan antar tabel-tabel ini. Perhatikan tabel unit kerja dan tabel jabatan. Kedua buah tabel ini merupakan induk dari tabel karyawan, dan tabel karyawan ini merupakan induk dari tabel gaji. Untuk membuat relationship atau hubungan di antara keempat tabel ini, klik menu icon Edit Relationship. Di sini akan muncul dialog yang menggambarkan nantinya tabel mana yang saling berrelasi. Klik tombol Create New untuk membuat relasi baru. Pada dialog Create New, pilih nama tabel induk seperti tabel jabatan, kemudian pilih fieldnya, kode jabatan. Untuk tabel anaknya pilih tabel karyawan, dan untuk fieldnya pilih kode jabatan. Klik OK. Di bagian Edit Relationship sudah tampil di sini tabel induknya tabel jabatan dengan field kode jabatan, dan tabel anaknya tabel karyawan dan fieldnya kode jabatan. Jadi kode jabatan inilah yang saling menghubungkan di antara kedua tabel ini. Kemudian klik bagian Create untuk memastikan bahwa relasi atau hubungan tersebut sudah dipastikan, sehingga terbentuk garis yang menghubungkan antara kode jabatan di tabel induk jabatan dengan kode jabatan di tabel anak, yaitu tabel karyawan. Buat lagi relasi atau hubungan tabel induk tabel unit kerja dengan tabel anak tabel karyawan. Klik kembali icon Edit Relationship. Pada tampilan dialog Edit Relationship, klik tombol Create New. Kemudian di bagian Create New, untuk tabel induknya pilih tabel unit kerja dengan fieldnya kode unit kerja. Kemudian untuk tabel anaknya pilih tabel karyawan dengan fieldnya kode unit kerja. Oke kan? Apabila sudah dipastikan bahwa relasi ini sudah benar, maka pada dialog Edit Relationship ini kita klik tombol Create, sehingga terbentuk garis seperti ini. Ini menandakan bahwa tabel induk unit kerja sudah berelasi atau berhubungan dengan tabel karyawan sebagai tabel anak. Relasi berikutnya adalah antara tabel karyawan sebagai tabel induk dengan tabel gaji sebagai tabel anak. Untuk itu, klik kembali icon relationship ini, kemudian klik tombol Create New. Untuk tabel induknya kita pilih tabel karyawan dengan fieldnya nomor pokok karyawan atau NPK, dan untuk tabel anaknya kita pilih tabel gaji dengan fieldnya nomor pokok karyawan atau NPK. Klik OK. Jika sudah dipastikan benar hubungan ini, maka klik tombol Create. Sekarang antara tabel karyawan sebagai tabel induk sudah berrelasi dengan tabel gaji sebagai tabel anak yang dihubungkan melalui field nomor pokok karyawan atau field NPK ini. Dengan mengetahui relationship atau hubungan di antara tabel ini, maka kita bisa memutuskan untuk merancang atau mendesain formulir mana yang lebih dahulu harus dibuat. Di sini tentunya yang harus dibuat adalah formulir
untuk tabel induk, yaitu tabel unit kerja atau tabel jabatan. Kemudian kita buat formulir tabel karyawan, dan terakhir formulir tabel gaji.